Lu pernah nggak sih lagi scroll TikTok atau Instagram, terus tiba-tiba muncul desain poster bola yang keren banget? Yang ada lighting dramatisnya, pemainnya kelihatan gagah banget, typografinya tebel dan niat, warnanya dapet banget. Terus lu cuma bisa mikir, gila, ini bikinnya gimana sih? Pengen bisa bikin kayak gitu, tapi bingung mulai dari mana. Software apa yang dipakai? Belajarnya harus dari mana? Dan takut duluan karena kelihatan ribet. Kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, tenang, karena semua desainer yang sekarang kelihatan jago, dulunya juga mulai dari nol. Dan di video ini, gue bakal bantu lo mulai. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, gue mau kasih tahu satu hal penting. Kalau lo mau belajar desain, khususnya sport grafik, lo harus ngerti dulu senjata utama lo, yaitu software yang lo pakai. Karena percuma lo punya ide keren kalau lo nggak ngerti alatnya. Tapi sebelum lanjut, gue mau ingetin dulu. Kalau lo serius pengen jago desain sport graphic, jangan lupa subscribe channel Melek Grafis. Karena ini bukan cuma satu video, ini bakal jadi series. Dan di sini, gue bakal bantu lo step by step dari nol sampai lo bisa bikin desain sport graphic versi lo sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Software apa aja sih yang bisa lo pakai buat bikin sport graphic? Yang pertama, Adobe Photoshop. Kalau ngomongin sport graphic, Photoshop itu rajanya. Mayoritas poster bola keren yang lo lihat di Instagram, Twitter, atau bahkan tim e-sports gede itu dibuat di Photoshop. Kenapa? Karena Photoshop kuat banget buat manipulasi foto, bikin lighting dramatis, nambahin efek smoke, glow, api, dan color grading biar kelihatan sinematik. Kalau lo serius pengen naik level dan masuk ke dunia desain yang lebih profesional, Photoshop itu investasi skill yang sangat worth it. Tapi, kalau lo masih pemula banget dan pengen yang lebih simple, ada Canva. Yes, Canva. Banyak orang gengsi pakai Canva. Padahal Canva itu powerful banget buat belajar dasar desain. Lo bisa drag and drop, atur layout, ganti font, mainin warna, dan belajar komposisi tanpa ribet. Memang nggak sekompleks Photoshop, tapi buat latihan sense design, itu cukup banget. Jangan fokus ke alatnya dulu, fokus ke berkembangnya. Selanjutnya ada Affinity Designer. Kalau lo pengen bikin logo klub, pattern jersey, typography custom, atau desain berbasis vektor, Affinity Designer ini keren banget. Dan enaknya, lo nggak perlu subscription tiap bulan. Sekali beli, kelar. Ini cocok buat lo yang mau serius, tapi lebih hemat. Dan yang terakhir, ini penting banget. Buat lo yang cuma punya HP, Pixel Lab. Jangan salah, banyak banget creator sport graphic yang awalnya cuma pakai Pixel Lab di Android. Di situ lo bisa cut foto pemain, tambahin teks tebel, mainin shadow, atur warna, bahkan bikin poster yang kelihatan niat banget. Memang ada keterbatasan, tapi ingat satu hal, skill itu bukan soal device, bukan soal laptop mahal, bukan soal spek tinggi, tapi soal kreativitas dan konsistensi. Mau lo pakai Photoshop, Canva, Affinity, atau cuma Pixel Lab di HP, semua bisa jadi alat buat lo berkembang. Sekarang, gue mau bahas hal yang lebih penting dari software. Mindset. Banyak pemula gagal bukan karena nggak bisa desain, tapi karena baru buka software langsung kaget lihat banyak tools, terus merasa bodoh, merasa nggak bisa, dan akhirnya berhenti. Padahal lo nggak perlu ngerti semua tools, lo cuma perlu ngerti dasar dulu. Move tool, layer, brush, text, clipping mask, blending mode. Udah, sisanya bakal lo pelajarin sambil jalan. Desain itu bukan tentang siapa yang paling jago dalam seminggu, tapi siapa yang paling konsisten latihan selama berbulan-bulan. Sekarang kita masuk ke konsep sport graphic. Kenapa desain poster bola bisa kelihatan wah banget? Karena ada 3 elemen penting. Yang pertama, atmosphere. Sport graphic itu harus punya rasa dramatis. Ada lighting stadion, ada bayangan, ada smoke atau efek cahaya. Yang kedua, warna. Biasanya ngikutin warna klub atau jersey. Dan warna ini harus kuat, kontrasnya dapat, supaya kelihatan powerful. Yang ketiga, typography. Fontnya biasanya bold, tegas, berani, karena sport itu identik dengan energi dan power. Sport graphic itu bukan cuma tempel foto pemain, tapi bikin orang ngerasa ini pertandingan gede. Dan semua itu bisa lo pelajarin. Di video ini gue cuma bahas fondasinya dulu, karena kalau fondasi lo kuat, tutorial teknis berikutnya bakal jauh lebih gampang lo pahamin. Dan di episode selanjutnya, kita bakal mulai masuk ke praktek. Gue bakal tunjukin cara setup kanvas yang bener, cara cari stock image yang bagus, dan kita bakal mulai bikin lighting effect pertama lo. Pelan-pelan, step by step.
Jadi pastiin lo nggak ketinggalan, karena ini baru awal perjalanan lo jadi sport graphic designer. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe ke channel Melek Grafis. Tulis di kolom komentar, lo sekarang pakai software apa? Photoshop, Canva, Affinity, atau Pixel Lab? Gue pengen tahu, dan gue bakal bantu lo sesuai kondisi lo. Oke bro, siapin laptop lo atau HP lo, karena di episode selanjutnya, kita mulai bikin desain pertama lo. Gue tunggu lo di video berikutnya.